все время мы слышим, все время звучит. Вы должны, вы обязаны. Yo, welcome back guys. Akhir-akhir ini dunia dipenuhi dengan berbagai konflik, baik konflik yang berskala kecil ataupun konflik yang berskala cukup besar. Contoh beberapa konflik seperti konflik Rusia dan Ukraina ataupun konflik antara Iran dan Israel. Konflik-konflik tersebut memang sangat mengkhawatirkan karena saat ini konflik yang melibatkan militer sudah menggunakan berbagai teknologi canggih sebagai senjatanya. Banyak negara-negara besar yang telah mengembangkan peralatan militernya sebagai senjata pertahanan ataupun senjata penyerangan yang bahkan dapat menghancurkan satu negara atau bahkan satu benua. Kita sebut saja salah satu negara yang mempunyai senjata yang sangat mengerikan tersebut, yaitu Rusia. Rusia saat ini bisa dibilang sudah tidak bermain lagi di level senjata konvensional. Negara beruang merah tersebut kini bergerak ke tahap yang lebih mengerikan dengan menciptakan senjata penghancur yang dampaknya sangat sulit untuk dibayangkan. Menurut beberapa informasi, ada dua senjata berbahaya dan menakutkan yang dimiliki oleh negeri beruang merah tersebut. Dari langit, ada rudal Oresnik, rudal yang mampu melesat dengan kecepatan Mach 10 atau sekitar 13.500 km per jam, yang bahkan rudal tersebut bisa dibilang terlalu cepat untuk dapat dihentikan oleh teknologi tercanggih saat ini. Ini bukan hanya sekedar rudal balistik biasa, melainkan sebuah puncak evolusi teknologi hypersonik dari Rusia. Presiden Vladimir Putin menyebut rudal Oresnik secara terbuka pada akhir tahun 2023. Dan pada tahun 2024, rudal tersebut dikabarkan telah memasuki tahap produksi massal. Oresnik adalah rudal balistik hypersonik jarak menengah hingga jarak jauh dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dan rudal ini mampu terbang dalam lintasan balistik, lalu memasuki atmosfer dan kembali dengan manuver ekstrimnya, dan mampu merubah arah untuk menghindari sistem radar pencegahan musuh. Kemampuan manuver ini membuat rudal Oresnik hampir mustahil untuk dicegah. Tidak hanya itu saja, Oresnik mampu membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional dengan memiliki jangkauan sekitar 2.000 hingga 6.000 km. Namun, yang dikhawatirkan dari rudal ini bukan hanya kecepatan dan jangkauannya. Oresnik mampu terbang di ketinggian rendah saat fase terakhir untuk menghindari radar, lalu naik mendadak dan melakukan manuver ekstrim menuju target. Tak hanya itu saja, rudal Oresnik juga mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir ke berbagai target sekaligus. Seperti contohnya saat Rusia menyerang Ukraina dengan menggunakan rudal tersebut tanpa bisa dicegah. Meskipun tidak menggunakan hulu ledak nuklir, namun dapat membuktikan betapa berbahayanya rudal tersebut, dan hal itu pun sangat mengejutkan dunia karena untuk pertama kalinya penggunaan rudal balistik antar benua dalam perang modern. That is why I announced that the United States is firing a nuclear-capable ICBM matches the speed and altitude of an ICBM. Selanjutnya ada torpedo Poseidon. Rusia memiliki reputasi sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang sangat mumpuni. Tak hanya sebatas jumlah tentara, negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin tersebut mempunyai berbagai senjata militer canggih dengan kemampuan yang sangat mengerikan.
Apabila melihat ke belakang, sejumlah pengembangan senjata oleh Rusia bahkan disebut bisa menjadi pemicu kehancuran global. Dan salah satu senjata tersebut bernama torpedo Poseidon. Senjata ini bukan hanya sekedar torpedo biasa, melainkan alat penghancur berkekuatan nuklir yang dijuluki sebagai Doomsday Weapon alias senjata kiamat. Pengembangan senjata tersebut merupakan bagian dari strategi militer Rusia untuk menyeimbangkan dominasi teknologi dari militer barat dan menciptakan senjata baru yang benar-benar mengerikan. Poseidon digadang-gadang menjadi senjata mematikan yang telah dikembangkan oleh Rusia. Sejumlah sumber menyebut kalau senjata ini sudah dikembangkan sejak 2015 dan dirancang untuk menembus sistem pertahanan musuh serta memastikan kekuatan serangan balasan Rusia dalam skenario perang nuklir. Poseidon tidak bergantung pada jalur pelayaran laut dan tidak diikuti oleh kapal pengawal. Senjata ini bisa menyelam ke kedalaman ekstrim untuk menghindari deteksi radar di bawah laut. Dengan kecepatan sekitar 70.000 km per jam di bawah permukaan laut, dan dengan kemampuan ledakan yang digadang-gadang bisa menimbulkan tsunami radioaktif yang sangat mengerikan. Dan skenario terburuknya, jika suatu saat Rusia menggunakan dua senjata tersebut secara bersamaan, maka dapat dipastikan wilayah atau negara yang diserang tersebut akan hancur dalam sekejap. Menurut kalian, gimana guys?